GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sapa Malam Gembala pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 8 Mei 2020. Kita awali dengan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Ada bagian yang menarik yang ketika saya menyanyikan ini ada sesuatu yang terpikirkan oleh saya. Marilah umatnya hatimu serahkan dalam kerendahan. Ini yang kadang-kadang lupa kita kerjakan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga ketika sapaan Tuhan, firman Tuhan itu disampaikan, kita tidak memandang muka siapa yang menyampaikan. Karena sesungguhnya yang sedang kita dengar adalah Tuhan sendiri melalui hamba-Nya. Itu perlu kerendahan hati. Dan biarlah kita persiapkan pada malam hari ini untuk kembali menyambut sapaan Tuhan, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap boleh mengalami damai sejahtera. Bila pada malam hari ini kami kembali mendengarkan sapaan Tuhan, Engkau mendidik kami supaya kami boleh memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, sehingga firman-Mu bisa berbicara dan memperbarui hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kembali kita persiapkan diri kita menyambut firman Tuhan. Siapkanlah kitab Kejadian masih di pasalnya yang ke-37, dan kita akan membacanya sampai akhir dari pasal ini. Ayat 29 sampai dengan ayat 36. Kejadian 37 ayat 29 sampai 36, demikian firman Tuhan. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah Bapak periksa, apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan ia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditanisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, empati ya. Pada malam hari judul renungannya adalah kehilangan empati. Nah, empati dapat kita maknai sebagai kebersediaan seseorang berada pada posisi orang yang tengah menderita. Jadi gimana orang menderita dan kita menempatkan diri kita seperti orang yang menderita itu. Sedangkan simpati itu berada sedikit di bawahnya. Cukup untuk mengambil sikap yang tepat terhadap orang yang menderita. Gimana ya contohnya? Contohnya ini. Ketika ada orang keseripahan itu orang yang sedang menderita karena ada anggota keluarga yang meninggal. Ketika ada orang keseripahan, kita bisa merasakan kehilangan yang sama. Itu tanda bahwa
kita sedang berempati. Tapi kalau kita hadir kemudian sebagai seorang kawan karena tahu bahwa ini menyakitkan baginya, kita tahu bahwa ketika orang sedih ya kita coba bersikap serupa, berduka bersama dengan orang berduka. Itu hanya pada tahap simpati. Tapi kalau empati berarti betul-betul merasa kehilangan kamu, kehilangan aku juga betul merasa kehilangan. Ya, beberapa hari ini banyak orang yang merasa kehilangan karena seorang maestro, the Lord of Broken Heart, ya, Didi Kempot. Itu banyak orang yang saya yakin pasti bersimpati, batasannya simpati. Tetapi apakah sampai empati? Itu hanya beberapa orang yang betul-betul merasakan kehilangan seperti anggota keluarganya merasa kehilangan. Tapi dua-duanya baik, dua-duanya itu penting, sama berharganya, baik itu empati maupun simpati. Nah, ini parahnya, baik empati maupun simpati sama sekali tidak dimiliki oleh anak-anak Israel, oleh anak-anaknya Yakub. Mungkin karena mereka sebetulnya sudah tahu kenyataan yang terjadi. Adikku nggak dibunuh, adikku nggak mati kok, adikku tak jual kok. Jadi ya jelas mereka tidak bisa berempati apalagi bersimpati karena toh adiknya tidak mati, gitu ya. Tetapi mereka tidak bisa merasakan kedukaan dari ayahnya yang saat itu mengetahui, hanya itu yang diketahui, anaknya mati diterkam oleh binatang. Mereka akhirnya membiarkan seorang ayah menangis kehilangan anak kesayangannya dengan kemungkinan dimakan binatang buas. Dan mereka juga membiarkan sang ayah dengan perasaan bersalah karena sang ayah inilah yang menyuruh Yusuf, mengutus Yusuf untuk menjumpai kakak-kakaknya. Dan kejamnya lagi, mereka tidak hadir ketika menyampaikan pesan itu. Mereka menyuruh utusan. Kejam. Nah, sahabat GKI Indah, dalam kehidupanmu jangan sampai engkau kehilangan rasa simpatimu, ya, jangan sampai. Apalagi rasa empati. Dua-duanya itu, empati dan simpati. Kalau tidak bisa berempati, paling tidak belajarlah bersimpati. Milikilah itu, karena itu menunjukkan bahwa engkau punya perasaan, engkau punya hati. Jangan sampai kita kehilangan. Dan itulah yang membuat kita menjadi manusia, karena kita bisa merasakan penderitaan orang-orang di sekitar kita. Tetap terus kerjakan simpati dan empati itu, bahkan juga di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jadilah orang-orang yang bisa berkarya jadi berkah. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, tolong kami supaya kami tetap boleh memiliki rasa simpati bahkan empati pada orang-orang di tengah penderitaan mereka, di tengah masa susah mereka, sehingga kami bisa mengambil sikap, mengambil tindakan yang perlu untuk menolong dan menjadi berkat. Biarkan kami menjadi anak-anak Yakub dalam kasus yang kami baca. Biarlah kami tetap memiliki kepedulian bagi sesama kami, memiliki simpati, empati, bela rasa, dan bertanggung jawab terhadap kehidupan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami memohon pertolongan. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pada malam hari ini. Kita menyanyikan kembali dari lagu Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah Hadir. Kita menyanyikan bait yang kelima. Kau bagai udara, sumber kehidupan dan tempat gerak semua. Lautan terhingga, buatlah diriku layak menyelami.
bagian ini, buatlah diriku layak menyelami dikau. Ini merupakan kata lain dari bersimpati, berempati, berbelah rasa, menyadari hatinya Tuhan. Sampai jumpa kembali, sahabat GKI Pondok Indah. Tuhan memberkati. Amin.